Shalom. Selamat datang kembali di channel Ruang Maha Kudus. Hari ini kita akan membahas salah satu misteri terbesar dalam Alkitab yang seringkali dipertanyakan, bahkan oleh umat Kristen sendiri, yaitu kemana Yesus pergi antara usia 13 hingga 30 tahun. Kita tahu Yesus lahir, disunat, dan pada usia 12 tahun, ia berdiskusi dengan para ahli Taurat di Bait Allah. Lalu, tiba-tiba di Injil, melompat ke usia 30 tahun saat ia dibaptis. Seolah-olah ada lubang hitam, ada sebuah jeda 18 tahun. Apakah Yesus pergi ke India, atau ke Jepang, atau belajar sihir di Mesir? Mari kita bongkar semua mitos ini, dan temukan jawaban yang sebenarnya. Bukan dari spekulasi, melainkan dari tradisi Yahudi abad pertama dan perspektif teologis yang kokoh. Pertanyaan sederhana adalah, mengapa Alkitab diam? Jawaban sederhana atas pertanyaan ini ada pada budaya dan tujuan penulisan Yahudi di abad pertama, bukan karena ada sesuatu yang disembunyikan. Fokus narasi Injil. Injil ditulis sebagai kerigma, yaitu proklamasi tentang Mesias, bukan sebagai biografi kronologis ala modern. Penulis Injil hanya mencatat peristiwa-peristiwa yang secara teologis relevan dan berfungsi untuk membuktikan identitas Yesus sebagai Mesias dan Anak Allah serta awal dan akhir pelayanan publiknya. Kebutuhan penerima awal. Audiens pembaca Injil yang pertama yaitu umat Yahudi dan Yunani yang mengenal budaya Yahudi tidak memerlukan penjelasan rinci tentang masa dewasa Yesus, karena mereka sudah memahami standar sosial dan agama Yahudi. Bagi mereka, ketaatan Yesus pada tradisi ini adalah sebuah kepastian. Kronologi usia kunci dalam tradisi Yahudi. Dalam masyarakat Yahudi, hanya ada 3 usia yang paling penting dalam hidup seorang pria yang memerlukan pencatatan khusus, dan Yesus dengan sempurna memenuhi ketiganya. Pertama, usia 8 hari, atau yang disebut Brit Milah. Signifikansi, peristiwa sunat yang menandai janji Allah kepada Abraham dan masuknya Yesus ke dalam komunitas perjanjian. Lukas 2:21. Ini adalah langkah pertama dalam menunjukkan bahwa Yesus lahir di bawah hukum Taurat. Kedua, usia 12-13 tahun, atau yang disebut Bar Mitzvah. Signifikansi, ini adalah usia kematangan agama. Frasa Ibrani Bar Mitzvah secara harfiah berarti anak perintah atau kewajiban. Setelah usia ini, seorang anak laki-laki dianggap bertanggung jawab penuh di hadapan Allah dan sinagoga untuk menaati 613 hukum Taurat. Konteks Injil, Lukas 2:41-52. Peristiwa Yesus berdiskusi dengan para ahli di Bait Allah pada usia 12 tahun berfungsi sebagai catatan resmi bahwa ia telah mencapai status ini. Ia menunjukkan pemahaman yang luar biasa, namun secara rendah hati, kembali tunduk dan taat kepada orang tuanya. Yang ketiga, usia 30 tahun. Memulai pelayanan publik. Signifikansi. Dalam Yudaisme kuno, usia 30 adalah persyaratan minimum untuk memegang jabatan publik yang penting, khususnya untuk menjadi imam atau rabi, guru. Konteks Injil. Yesus memulai pelayanannya dengan baptisan, Lukas 3:23, tepat pada usia ini. Ini adalah bukti bahwa ia menghormati dan memenuhi semua tuntutan hukum dan tradisi untuk menjalankan perannya sebagai Mesias dan guru. 18 tahun yang hilang adalah masa persiapan wajib ini. Masa 18 tahun ini sangat penting secara teologis. Galatia 4:4 mengatakan, Yesus lahir di bawah hukum Taurat. Pentingnya ketaatan yang sempurna. Agar Yesus layak menjadi penebus dosa manusia, ia harus menjalani hidup yang sepenuhnya tanpa dosa, yaitu hidup yang sepenuhnya taat kepada Taurat. Ketaatan ini harus dibuktikan melalui semua fase kehidupan manusia, dari masa kanak-kanak hingga dewasa awal. Kesimpulan. Jadi, 18 tahun ini bukanlah waktu yang kosong atau tersesat. Ini adalah periode normatif di mana Yesus menggenapi 2 hal vital.
penggenapan hukum. Ia menjalani setiap langkah yang diwajibkan oleh Taurat dan tradisi Yahudi, memenuhi standar kesempurnaan yang dituntut oleh jabatan rabi dan imamat. Bukti inkarnasi, ia menunjukkan bahwa sebagai anak Allah, ia benar-benar menjadi manusia, inkarnasi, melalui proses pertumbuhan, kedewasaan, dan persiapan, sehingga ia dapat berempati sepenuhnya dengan kondisi manusiawi kita, sesuai Ibrani 4:15. Fakta sejarah di Nazaret, kehidupan sehari-hari. Profesi Yesus, tekton, pembangun perajin. Alkitab memberi kita petunjuk kuat bahwa Yesus tidak kemana-mana, melainkan menjalani hidup normal dan bekerja keras di Nazaret. Markus 6:3 mencatat bahwa orang-orang Nazaret mengenalnya sebagai tukang kayu, tekton, dan anak Maria. Fakta. Sejarah. Kata Yunani tekton lebih luas dari sekadar tukang kayu. Ini berarti pembangun, tukang batu, atau perajin ahli. Nazaret adalah desa kecil dekat kota besar Seporis yang sedang dibangun kembali. Sebagai tekton, Yesus kemungkinan besar bekerja dengan batu dan kayu di proyek-proyek pembangunan lokal. Tanggung jawab keluarga. Sebagai anak sulung dan kemungkinan kepala keluarga setelah Yusuf meninggal, 18 tahun ini adalah waktu ia bekerja, menghidupi ibu dan saudara-saudaranya. Ini adalah tahun-tahun ketaatan yang tersembunyi. Pandangan teolog Dr. Bambang Norsena. Mengutip pandangan teolog seperti Dr. Bambang Norsena, masa ini disebut hidden life, kehidupan tersembunyi. Pentingnya hidden life, teolog menekankan bahwa masa ini sangat penting karena Yesus harus sepenuhnya membuktikan keinsanannya dan ketaatannya dalam konteks kehidupan biasa. Ia tidak melompati fase kehidupan manusia, melainkan menjalani semua aspeknya, bekerja, berinteraksi sosial, memikul tanggung jawab keluarga, dan belajar. Inti inkarnasi, ketaatan dalam kehidupan biasa ini, bekerja sebagai tekton selama 18 tahun, adalah dasar bagi ketaatannya yang luar biasa di kayu salib. Ia menjadi imam agung yang dapat bersimpati karena ia telah diuji dalam segala hal kecuali dosa. Mitos versus realita. Bagaimana dengan klaim yang mengatakan Yesus pergi ke Tibet, India, atau Asia Timur? Sumber klaim. Klaim ini umumnya berasal dari naskah-naskah non-Kristen yang baru muncul pada abad ke-19, seperti naskah Isa yang ditemukan di India. Naskah-naskah ini tidak memiliki validitas sejarah, dukungan arkeologi, maupun bukti dari gereja mula-mula. Alasan teologis, jika Yesus pergi dan belajar filosofi Timur, itu akan menyiratkan bahwa Yesus yang ilahi perlu belajar untuk menjadi Mesias. Ini bertentangan dengan ajaran Kristen bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia, Yohanes 1:14, yang sudah sempurna sejak awal. Ketaatannya adalah ketaatan moral dan sosial, bukan ketaatan intelektual untuk mendapatkan keilahian. Kesimpulan akhir Alkitabiah. Mari kita tutup dengan apa yang dikatakan Rasul Yohanes, yang juga sadar bahwa tidak semua hal tentang Yesus dicatat. Yohanes 21:25. Yesus melakukan banyak hal yang jika ditulis semua, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Intinya, 18 tahun itu dihabiskan di Nazaret dalam ketaatan tersembunyi, mempersiapkan diri sesuai tradisi Yahudi, agar genaplah waktunya untuk memulai pelayanan pada usia 30 tahun sebagai Mesias yang sempurna dan taat. Jadi, misteri 18 tahun Yesus bukanlah misteri yang hilang, melainkan masa penantian dan ketaatan yang diam, masa di mana seorang tekton Nazaret menjalani kehidupan manusia yang seutuhnya sebagai persiapan untuk misi terbesar umat manusia. Bagaimana pendapat Anda? Apakah ini mengubah cara pandang Anda tentang kehidupan Yesus sehari-hari? Tuliskan komentar Anda di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Shalom.